Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan membahas mengenai surat dinas yang terdapat pada modul 3 bahasa dan jenis surat dinas. Perkenalkan, nama saya Jeremy Nick Heski Mamuaya, NIM 210611020666, jurusan manajemen, kelas 1B10 mata kuliah bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa topik mengenai surat dinas. Yang pertama adalah pengantar, yang kedua bahasa surat, yang ketiga jenis surat, keempat contoh analisis, dan kelima penutup. Pengantar. Surat menyurat merupakan jenis komunikasi tulisan. Dalam hal pemenuhan bahasa surat dinas yang baku, ada sumber-sumber aturan yang dipakai sebagai acuan. Pertama, yakni Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kedua, Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Ketiga, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Keempat, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Bahasa surat. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Dalam surat dinas terdiri dari beberapa bagian, yaitu kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, sifat surat, salam pembuka, alinea pembuka, alinea inti, alinea penutup, salam penutup, nama penanda tangan, tanda tangan, NIP atau NK. Kalimat pembuka surat. Kalimat pembuka surat berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memerhatikan pokok surat. Untuk menyampaikan hal itu, penulis surat harus dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, kami beritahukan bahwa rapat pemegang saham PT Malabar dibatalkan karena pembukuan keuangan belum semua dilaporkan. Kalimat penutup surat. Bagian penutup surat dapat berupa harapan pengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Contohnya, atas perhatian dan kerjasama saudara kami sampaikan terima kasih. Berikutnya jenis surat. Surat dinas memiliki beberapa jenis, diantaranya nota dinas, memo, surat pengantar, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan surat acara. Selanjutnya adalah analisis surat dinas. Dalam analisis surat dinas ini, sebagai sampel surat dinas sudah tertera pada layar dengan jenis surat, surat tugas. Pertama, kepala surat. Pada bagian ini saya mendapat dua hal yang perlu dikoreksi, yaitu pada bagian informasi kontak, pada telepon dan pada email, yang jika dikoreksi akan seperti telepon 0271 82 7921 atau tel 0271 82 7921. Dan untuk bagian yang kedua, email 2 dengan tanda baca melekat pada kata sebelumnya, manajemenroket@gmail.com. Kedua, pembuka surat. Pada bagian ini saya mendapati dua hal yang perlu dikoreksi, yaitu pertama pada penulisan nomor, sama seperti sebelumnya, yaitu penggunaan tanda baca 2 dilekatkan pada kata sebelumnya, dan yang kedua terdapat kesalahan penulisan pada nama perusahaan, yaitu PT Roket Manajemen. Ketiga, isi surat. Pada bagian ini saya mendapati satu hal yang perlu dikoreksi, yaitu kesalahan penulisan pada kata mengevaluasi. Jadi jika dikoreksi akan menjadi seperti berikut. Untuk dapat mengawasi atau mengevaluasi data keuangan yang ada di kantor cabang Bandung. Terakhir, penutup surat. Pada bagian ini saya mendapati satu hal yang perlu dikoreksi, yaitu pada kata demikian, yang sama seperti sebelumnya terdapat kesalahan penulisan pada kata demikian, yang jika dikoreksi akan menjadi seperti demikian. Surat dinas ini diberikan
untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, untuk sampel surat dinas yang ada, sejauh ini saya mendapati sekurang-kurangnya 6 bagian yang perlu dikoreksi, yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Sekian pembahasan mengenai surat dinas dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.